Assalamualaikum anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu rasa semua kabarnya baik-baik saja ya, semuanya sehat-sehat dengan meski adanya pandemi seperti saat ini dan tidak mengurangi semangat anak-anak untuk belajar. Meskipun belajarnya tetap bukanya secara daring, belajarnya di rumah. Nah, untuk absensinya, ibu harap anak-anakku mengirim list absensi di grup kita ya. Karena untuk itu materi kita pada hari ini yaitu tentang lingkungan buatan. Nah, sebelum itu ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anakku, yang pertama, anak-anakku dapat menjelaskan pengertian lingkungan buatan, dan yang kedua, anak-anakku dapat mengidentifikasi lingkungan buatan. Nah, tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu anak-anakku dapat menjelaskan manfaat dari lingkungan buatan. Di sini pasti anak-anakku sudah mengetahui atau pernah mendengar apa itu lingkungan buatan. Langsung saja kita masuk ke materi kita ya, yaitu tentang pengertian lingkungan buatan. Lingkungan buatan. Nah, ibu akan menjelaskan apa itu lingkungan buatan. Jadi, lingkungan buatan merupakan lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia agar dapat memenuhi hasrat atau keinginan atau bahkan kebutuhan manusia yang jumlahnya selalu tidak terbatas. Nah, maksudnya lingkungan buatan itu dibuat oleh manusia itu sendiri karena manusia kebutuhannya itu tidak terbatas. Maksudnya kebutuhan manusia itu banyak sekali. Jadi manusia inisiatif untuk membuat lingkungan buatan dari dirinya, dari manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu contoh lingkungan buatan. Nah, adapun contoh yang ibu berikan di sini yaitu yang pertama yaitu bandara. Nah, lingkungan buatan yang pertama yaitu bandara. Bandara. Mengapa seperti itu? Karena bandara dibuat oleh manusia. Nah, tujuan dibentuknya bandara yaitu agar manusia dapat menggunakan transportasi pesawat untuk ke negeri atau ke kota lain. Nah, yang kedua yaitu lingkungan buatan yang kedua yaitu sawah. Nah, pasti anak-anakku pernah melihat sawah, bukan? Nah, sawah itu dibuat oleh manusia untuk ditanami padi, jagung, kedelai, dan lain sebagainya untuk kebutuhan manusia itu sendiri untuk dikonsumsi atau dijual. Nah, yang selanjutnya yaitu waduk. Lingkungan buatan yang ketiga yaitu waduk. Nah, lingkungan buatan yang ketiga ini merupakan tempat cadangan air manusia yang dibuat sendiri ketika musim kemarau telah tiba. Jadi manusia mengambil air dari waduk atau bendungan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan buatan yang selanjutnya yaitu rumah sakit. Rumah sakit. Nah, anak-anakku pasti sudah mengetahui apa itu rumah sakit, bukan? Ya, karena setiap ada orang sakit pastikan dibawa ke rumah sakit, diberi obat, dirawat oleh dokter, suster, dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu yang lingkungan buatan yang selanjutnya yaitu pasar. Nah, lingkungan buatan yang terakhir ini yaitu lingkungan buatan pasar yang dibuat oleh manusia untuk melakukan proses jual beli. Nah,
Jual beli apa? Jual beli makanan, sembako, dan lain sebagainya. Pasti anak-anakku sudah tahu bagaimana suasana di pasar tersebut. Nah, masih banyak contoh lingkungan buatan di luar sana, masih banyak contoh lingkungan buatan, namun ibu hanya mengambil 5 contoh tersebut, yaitu bandara, sawah, waduk, rumah sakit, dan pasar. Oke. Nah, itu adalah 5 contoh, beberapa contoh dari lingkungan buatan. Selanjutnya yaitu manfaat dari lingkungan buatan. Nah, ada selain dari contoh tadi, lingkungan buatan juga memiliki beberapa manfaat. Nah, yang pertama yaitu sebagai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, anak-anakku, maksud dari manfaat lingkungan buatan di sini yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu seperti kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, anak-anakku tahu tidak apa itu kebutuhan jasmani contohnya, dan contoh kebutuhan rohani. Contoh kebutuhan jasmani yaitu meliputi air, karena dimana manusia itu memerlukan air untuk bertahan hidup. Nah, sedangkan kebutuhan rohani contohnya yaitu seperti manusia itu membutuhkan hiburan. Nah, hiburan atau rekreasi. Nah, seperti yang ibu setelah yang tadi jelaskan tadi, yaitu contohnya ada pada taman bermain. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua sebagai tempat rekreasi. Nah, sama tadi. Yang ketiga yaitu menyimpan cadangan air. Nah, anak-anakku, maksud dari di sini menyimpan cadangan air yaitu contohnya seperti contoh tadi. Contoh yang ketiga lingkungan buatan yaitu waduk atau bendungan. Nah, di mana manusia menyimpan cadangan airnya di sungai dengan membentuk sebuah bendungan atau waduk. Nah, selanjutnya yaitu sebagai sarana edukasi pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu sebagai sarana penelitian dan pengembangan. Selanjutnya yaitu sebagai penunjang ekonomi masyarakat. Nah, maksudnya sebagai penunjang ekonomi masyarakat, anak-anakku, di mana manusia mendapatkan sebuah upah atau hasil dari kerja kerasnya dengan membangun lingkungan buatan yang dapat menghasilkan uang. Nah, contohnya seperti tempat rekreasi, taman bermain. Nah, selanjutnya yaitu sebagai pembangkit listrik. Nah, itulah tadi anak-anakku beberapa manfaat tentang lingkungan buatan. Nah, baik. Ibu rasa untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sekian. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang lingkungan buatan, di mana lingkungan buatan ini dibuat oleh manusia sendiri, dan lingkungan buatan ini berupa tempat rekreasi, tempat cadangan air seperti waduk, bendungan, dan tempat keramaian seperti rumah sakit, taman bermain, dan sebagainya. Nah, sebelum itu anak-anakku, ibu harap anak-anakku mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini di rumah ya. Jadi sebelum itu kita berdoa dulu ya anak-anak. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.